Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran min surah wa ala alihi wa ashabihi wasadiqina ala nahjihi fanalu khairan wafira amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahu Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila arwahil anbiya wal mursalin ashabati wa tabi'in asbatan bi ihsanin ila yaumiddin. Wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was salihin wa ulamail amilin wa muslimin mukhlisin wa suhbatin wa aimatil mujtahidin khususnya Syekh Muhammad Muhajir bin Sa'adari semuanya Syekh semuanya Sa'al-Fadani semuanya Syekh Nawawi Al-Baldani wa qamadahumullah fi kuburihim rahmatullahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa qadamihim wa barakatihim wa biniyatis sahlah kami hadal kitab wa rahmat syai'ulillahi lahumul fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyata asyarata an ba'dil hukama'i ay atibba'il qulubi. Makalah yang ke-12 dari separuh hukama, maksudnya rahib hati. Salah satu asya'a tufarijul husoso bidomil ghaini ay takshiful gumuma Tukashiful bidomil ghaini ay tukashiful gumuma. ya. Terus Dzikrullahi ta'ala bi ayyi sifatin sigotin gain itu gain bi ayyi sigotin kanat ka'an yaqula kasiran la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tiga macam menghilangkan kesusahan dengan mendomahkan ghain. Maksudnya menghilangkan susah. Mengingat
Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dia dengan kalimat atau lafaz apapun, dengan bi ayyi sighatin, dengan lafaz atau kalimat apapun dia banyak mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wala haula wala quwata illa billah, dan tiada daya dan tiada kekuatan selain Allah kecuali biasanya. Terus au bil munajati ka'an yaqula ya mughisa kulli malhufin nadahu, atau dengan berdoa dengan mengucapkan kalimat ya mughisa kulli malhuf. Apa artinya? wahai zat yang memberi pertolongan kepada siapapun yang susah, ya. Waya mujiba kulli mustazin da'ahu, wahai zat yang maha penyantun terhadap kesalahan orang yang mendurhakainya. Yang mendurhakainya. Kayaknya itu bukan itu deh kalimatnya. Ya mujiba kulli mutterin da'ahu. Wahai zat yang memperkenankan setiap orang yang dalam keadaan terpaksa berdoa kepadanya. Ya mujibah. Oh, di sini ya mujibah. Ya. Audil munajat. Ya mughisa. Ya mujiba. Ya mujiba kulli mutterin da'ahu. Oh, itu yang kedua Pak ya? Iya, itu yang kedua. Yang ketiganya ya mujibah. Oh, yang mujibah. Oh, yang memperkenankan permintaan ya? Iya. Ya mujibah. Waya haliman ala kulli dhi hafwatin asohu. Iya. Ya, wahai zat yang memberi kecukupan. Halim itu tadi artinya. Oh, wahai zat yang maha menyantun. Iya. Wahai zat yang maha penyantun terhadap kesalahan orang yang mendurhakainya. Iya. Halim. Waya iman. Iya. Bil kifayati liman asarohu ala dunyahu. Ya. Wahai zat yang memberi kecukupan kepada orang yang memilih keridoannya daripada kepentingan dunia. As'alukal wusula ilama la asilu ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la utiqu daf'ahu illa biquwwatika. Aku memohon kepadamu agar dapat meraih sesuatu yang tak dapat kugapai kecuali dengan pertolonganmu. Wa as'aluka khairatan. Nah, itu wadab'a
dan menolak, mencegah apapun yang tidak aku sanggupi untuk mencegahnya kecuali dengan kekuatanmu. Terus was'aluka ya, wa as'aluka khairatan fiha afiyatun wa afiyatan fiha khairatun birahmatika ya arhamar rahimin. nah, Ya arhamar rahimina. Dan aku memohon kepadamu kebaikan yang mengandung kesehatan, yang mengandung kebaikan berkat rahmatmu, wahai Tuhan yang maha penyayang atau Yang- pengasih yang maha penyayang atau pengasih dari orang-orang dari orang-orang yang sayang atau yang kasih. dari orang waliqa'u auliyaihi minal ulama'i wassolihina. dan berjumpa dengan wali Allah. Iya, wali-wali Allah. Wali-wali Allah minal dari ulama dan orang-orang soleh, solihin. Iya. Wa kalamul hukama'i, Iya. ai alladzi yadullu ala khaira Dunia. yid dunya wal akhirati. Iya. Dan Ucapan. ucapan hukama, Iya. maksudnya yang memberitahu atas kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyata asyarata. Sekarang kita masuk kepada makalah yang ke-12, bagian bab sulasi yang isinya ada 3 nasihat. Makalah yang ke-12 ini nasihat dari sebagian dokter-dokter atau tabib-tabib, dokter-dokter hati, ya, dokter-dokter hati, bukan dokter-dokter tubuh seperti kita sakit karena meriang gitu ya, terus batuk, pilek. Nah, itu bukan ke situ ya. Ini yang berkaitan dokter-dokter hati ya. Jadi ada dokter hati, ada dokter jasad ya, ada dokter hati, ada dokter jasad. Dokter hati ini tentu lebih fokus kepada mereka-mereka ahli tasawuf ya, ahli tasawuf, dokter-dokter hati. Nah, mereka ini tentunya disebut hukama karena memang bijak ya. Hukama itu orang-orang yang bijak. Hukama, orang-orang yang bijak. Bijak itu diantaranya adalah wad'u syai'i fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Nah, itu bijak. Kemarin kita udah bahas waktu mudzakarah tafsir. Diantaranya itu pengertian bijak. Jadi bijak itu proporsional, sesuai tempatnya, sesuai kondisinya, sesuai situasinya. Itu bijak. Hukama. Sedangkan dokter jasad ya dokter umum ya, dokter umum, dokter spesialis bagian dalam, dokter spesialis bagian tulang, dokter spesialis bagian gigi, ada kan? Dokter spesialis kandungan, terus dokter spesialis THT. Apa THT?
telinga, hidung, hidung, tenggorokan. Ya. Nah, itu dokter-dokter jasad namanya ya, dokter tubuh. Kalau dua ini bisa gitu ya, insya Allah lahir batin kita sehat. Tapi ada juga yang mengatakan timbulnya sakit secara jasad atau tubuh itu akibat dari sakitnya hati ya. Jadi lebih utama hatinya dulu. Nah itu nanti berpengaruh kepada jasadnya, tubuhnya. Dari sebagian para dokter hati gitu ya, dokter hati, mereka mengatakan salah satu asya'a, ada 3 macam tufarrijul gusoso bidombil ghaini aitu kasyiful gumuma. Ada 3 yang dapat tufarrij. Tufarrij itu asal kalimatnya merenggangkan ya. Gusos itu sedih, susah, biasanya sempit ya. Sempit itu menimbulkan kesusahan, kesedihan, baik sempit secara lahiriah ataupun sempit secara batiniah ya. Sempit secara lahiriah itu pun menjadikan kita susah ya. Mungkin jangan jauh-jauh, umpama kita mengendarai motor, masuk gang pas banget seukuran papasan stang motor ya, pas banget seukuran stang motor, kayaknya susah banget gitu ya. Itu juga bikin kita susah, bikin kita sedih. Tapi coba kalau renggang, lega kan, bisa cukup 2 motor atau 3 motor, leluasa. Itu tufarrij, melonggarkan, merenggangkan, meluaskan. Gusos, kesusahan atau kesedihan. Jadi bisa secara lahiriah ataupun batiniah. Pada dasarnya kita nggak mau sempit lahiriah dan juga sempit batiniah. Pada dasarnya nggak mau. Tapi kalau disuruh pilih, mau sempit batiniah apa lahiriah, yang punya lahiriah. Ya punya lahiriah ya. Maunya batiniahnya lega ya. Mending hati kita tenang, hati kita luas. Seluas apa maunya lah gitu ya, terserah. kalau bisa menjelaskan. Kalau bisa. Sekalipun bahasanya tinggal di rumah yang RSSSSS gitu ya. Rumah sangat sederhana sekali sampai susah selonjoran. Itu nggak apa-apa gitu. Benar. Sempit itu nggak apa-apa, yang penting luas hati. Nah, itu tenang, enak. Tapi sebaliknya, bahasanya secara lahiriah luas ya. Secara lahiriah luas. Mungkin rumahnya seperti istana, seperti ukuran lapangan sepak bola tingkat nasional gitu ya. Rumahnya ya. Tapi hatinya sempit ya, batiniahnya sempit. Itu nggak enak gitu ya, nggak enak. Sama aja itu, seluas apapun jadi sempit juga. Nah, karena ini adalah tasawuf ya, berarti di sini lebih fokus kepada meluaskan secara batiniah ya, meluaskan secara batiniah. Kesusahan, kesedihan batiniah itu bisa hilang dengan 3 macam ya, 3 cara. Nah, di sini yang kita bahas adalah melonggarkan kesempitan batiniah, meluaskan kesempitan batiniah.
merenggangkan kesempitan batinnya. Zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada zikir lisan, ada zikir hati ya. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir lisan ya lisan sambil mengucapkan. Zikir hati, lisannya diam, hatinya berzikir. Kita mampunya yang mana silahkanlah, yang mana aja. Zikir lisan ataupun zikir hati. Memang zikir itu sekalipun kita nggak tahu artinya, maknanya dan nggak paham, masih lebih bagus. Ya masih bagus lah. Tapi ada juga ulama zikir itu ya harus tahu sebetulnya, karena kalau kita zikir kok nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, maksudnya nggak tahu buat apa. Nah makanya kalau dikasih zikiran sama orang, tanya artinya apa, maksudnya apa. Jangan dikasih zikiran sama orang, terima-terima aja. Nah ini barangkali yang menyebabkan salah satunya atau diantaranya akhirnya orang itu ada bahasa nggak kuat ya, nggak kuat zikiran kalimat itu ya, peleng-pelengan dah gitu bahasanya ya. Ya. Makanya zikir itu kita lebih bagus tahu artinya, tahu maknanya dan paham ini untuk zikir apa. Tapi emang kadang-kadang zikir pun juga ya, zikir pun juga sekalipun kita nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti, yang penting yang kita maksud ini dikasihnya begitu, amalin ya bisa. Ya makanya dulu ada cerita nih, nggak tahu bener apa nggak kita ini ya. Sebetulnya kalimat itu ya hayu ya qayyum. Tapi karena kedengerannya bukan ya hayu ya qayyum, apa bahasa sana? Ya kayu, ya gayung. Ya. Gitu. Ya. Tapi karena dia yakin bahwa zikir itu adalah untuk khasiat A gitu ya, umpama khasiatnya A, dia dengarnya ya kayu, ya gayung, diamalin sama dia. Ya kayu, ya gayung, ya kayu, ya gayung. Karena emang dia yakinnya untuk khasiat ini A gitu ya. Terus dia dengernya ya kayu ya gayu, diamalin sama dia. Tetap dia yakinnya mah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap itu mah siapapun pasti ya, itu nggak usah dipertanyakan. Dia mengucapkannya ya kayu ya gayu, terus aja diucapin sama dia, yakin terkabul, tercapai yang dia inginkan orang, karena dia dengernya. Terus ketika dia koreksi ke orang, nah bukan ya kayu ya gayung, tapi siapa ya hayu ya, terus sama ini salah ya salah. Tapi kok bisa ya, karena ente yakinnya buat A, ya udah yakin, itu yang jadi masalahnya ya. Jadi memang masing-masing ada khasiat ya, masing-masing ada khasiat. Seperti Asmaul Husna itu juga ada khasiatnya, itu ada khasiatnya masing-masing sesuai dengan pengalaman spiritual ulama yang menjelaskan ya, yang mentafsirkan. Masing-masing berbeda pengalaman spiritual seseorang. Jadi zikir Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir jahar, ada zikir khafi gitu ya. Jahar itu kencang ya, baik sendiri ataupun rame-rame sampai kedengaran orang ya, silahkan. Khafi ya pelan-pelan, sunyi gitu ya, khafi dia sekitar dia. Kalau yang dalam hati tadi Zikir hati namanya. zikir hati. Itu bisa juga masuk dalam kategori zikir khafi. Ya kondisional aja lah ya, kondisional. Asalkan jangan ada apa, penilaian yang buruk terhadap orang yang zikir ya. Ketika ada orang menilai ya zikir bareng-bareng itu sama kayak nyanyi bareng-bareng ya,
Terus yang zikir bareng-bareng balikin lagi, ya berarti zikir sendiri kayak nyanyi sendiri loh kan. Jadi nggak usah, kalau mau zikir silakan, nggak ya udah ya. Jadi itu zikir. Dan sebetulnya zikir pun tidak hanya fokus kepada lafaz atau kalimat tertentu yang kita dawamkan, yang kita seringkan. Tapi ketika kita dengan ingat kepada Allah, itu pun udah termasuk zikir ya. Nggak perlu zikir la ilaha illallah, nggak, itu juga nggak apa-apa, udah kita ingat. Tentunya ingat di saat-saat yang terbaik, apalagi susah gitu ya, itu udah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyi gotin kanat, bagaimanapun lapasnya, kalimatnya terserah. La ilaha illallah boleh, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim boleh, subhanallah boleh, terserah aja yang mana aja. Memang bagusnya zikir itu kita ada yang ngasih, dan yang ngasih itu pun jadi bisa menjelaskan, ngasih tahu, yaitu zikir. Jadi kalimat apa aja lah boleh ya, kalimat tahlil, kalimat hauqalah, kalimat tasbih, kalimat hamdalah, kalimat lain-lain lah. Intinya kalimat thayyibah gitu ya, kalimat thayyibah. Terserah, perbanyak aja itu. Itu namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat apapun bisa ya, lafaz apapun bisa. Kita pengen alhamdulillah aja, silakan sebanyak-banyaknya ya. Masing-masing memiliki perbedaan pengalaman spiritualnya. Kalau ini khasiatnya pengen begini, zikirnya apa? Oh ini apa, ini apa, ini apa, ya silakan. Ketika berbuat, kok saya dapat dari sana ini, ya dia pengalamannya begitu, lain lagi gitu ya. Dia pengalamannya ini, lain lagi, ya udah. Malah ada satu macam zikir untuk 3 keinginan bisa. Istighfar diantaranya ya, bisa. Silahkan aja ya, silahkan aja. Jadi emang bagusnya zikir itu kita dapat dari orangnya. Kalau kita dapat cuma dari baca, ya itu juga ada sih mengatakan boleh kita amalin ya, boleh. Tapi memang lebih baik, lebih bagus lapat-lapat zikir yang kita dapatkan itu dari orang yang dia dapat dari orang. Nah bahasanya ada mutasil lah ya, nyambung, dia dapat dari gurunya dan seterusnya. La ilaha illallah ini tentunya kalimatul ikhlas namanya ya. Ini kalimatul ikhlas, kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan. Pengertiannya diantaranya la ma'budu bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya sesuai dengan aturan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin bagi umat-umat atau orang-orang lain di luar katakanlah Islam, ketika mereka menyembah Tuhan yang mereka yakini, yaitu pasti haram. Tapi menurut Islam bihaqqin, benar secara keyakinan, ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentunya ini untuk kita sampaikan aja kepada yang sesama ya. Jangan bahasanya nanti untuk kita mengalahkan, menjatuhkan saudara kita yang non-muslim, jangan begitu ya, jangan. Nah, untuk menjaga keharmonisan. La ilaha illallah diantaranya itu makna la ilaha illallah. Diantaranya itu ya, la ilaha illallah diantaranya. Wala haula wala quwata illa billahi. Tidak ada daya dan upaya, daya meninggalkan maksiat, upaya untuk berbuat taat, illa billahi, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa terhindar dari maksiat pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melakukan taat pun pada dasarnya
kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini juga bagian dari lafaz zikir yang sangat baik untuk kita baca saat ini ya. Kita bisa mudah-mudahan sampai nanti wabah ini selesai, kita terpelihara, terjaga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tetap kita pun harus ada ikhtiar ya. Jadi kita tetap percaya takdir baik dan buruk, namun itu disertai dengan ikhtiar ya, disertai dengan usaha ya, semuanya benar. Saya nggak mau ikut kumpul-kumpul dulu karena khawatir, ya silahkan ya. Oh, buat saya nggak ada masalah karena semuanya memang kena ataupun tidak kehendak Allah, silahkan. Semuanya juga dibenarkan ya. Masing-masing pada dasarnya setiap orang ingin terhindar. Pada dasarnya ya, setiap orang ingin terhindar dari sebuah penyakit. Yang penting kita percaya, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruknya, namun disertai dengan usaha ya, disertai dengan ikhtiar. Nah, itu diantara lafaz zikir la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah. Atau zikir itu bil munajat. Nah, munajat ini berdoa ya. Berdoa itu berarti meminta ya, meminta. Pada dasarnya berdoa itu tolabun minal adna ilal a'la ta'aduban. Seolah-olah kita apa ya Allah itu ada etikanya ya. Bahasa kita ketika ada orang yang lebih muda mungkin minta sesuatu ke kita, itu ada etikanya ya. Ya begitu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada saat ini mungkin setiap orang, siapapun pada dasarnya berdoa agar terhindar ya, agar terhindar dari wabah yang sedang terjadi ya. Pada dasarnya siapapun orang di dunia ini pengen terhindar. Munajat ya, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu memang ada waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu yang lebih cepat gitu ya, lebih cepat untuk diijabah. Di antaranya waktu, dari segi waktu ya, dari segi waktu mungkin di antaranya bisa pada sepertiga malam. Mungkin sepertiga malam kedua atau ketiga. Bisa juga berkaitan waktu di malam Jumat, hari Jumat gitu ya. Terus kalau tempat mungkin di antara dua azan ya, sebelum iqomah, sambil menunggu iqomah kita berdoa. Itu pun bagian dari tempat kalau kita munajat atau berdoa, insya Allah cepat diijabah. Atau ketika hari Jumat pas khotib mau naik ke mimbar ya, jadi ketika khotib berdiri di situ kita mulai berdoa ya. Ketika dia mau menuju naik ke mimbar, situ kita berdoa. Nah, situ juga bagian tempat yang cepat diijabah. Di antaranya gitu ya, di antaranya. Di waktu subuh, di waktu asar, itu pun bagian dari cepat diijabah. Karena ketika itu memang sedang ganti shift malaikat, ya ganti shift ya, malaikat ganti. Itu baru semua itu ya. Baru semua, setiap hari malaikatnya baru, subuh baru, asar baru. Yang hari Selasa bukan subuh yang hari Senin, bukan asar yang bukan, baru terus pembaharuan. Mungkin kalau bahasa mudahnya dikaitkan dengan duniawi, setiap ada yang ngelamar diterima sebagai kerja tetap terus.
Tapi ini sebenarnya itu bukan kerja kontrak itu balik kalau diganti. Sebenarnya pembicaraan Pak Kiai dan saya bersyukur sekali bisa ketemu Pak Kiai, berbincang-bincang tentangnya juga ya, terutama jembatannya adalah Pak Mangko. Ini sebenarnya pembicaraan Pak Kiai ini sebenarnya saya banyak alami. Makanya kadang-kadang saya suka banyak bercerita, dan saya sebagai orang muslim, umat muslim, kata-kata saya mungkin kalau dibilang cerita saya mungkin saya dianggap orang saya lah, nggak waras lah. Tapi semua ini saya alami. Saya berani disumpah jangan tahu orang. Karena sebenarnya nih kata-kata Pak Kiai, kenapa saya bisa mengutarakan apa saya pernah alami. Intinya gayung dan kayu aja, karena kita yakin dengan Allah dijaga. Iya. Karena bukan apa-apa Pak Kiai, macam kalimat la ilaha illallah, saya bisa melihat tubuh saya di dalam zikir saya. Maksudnya saya bisa lihat diri saya sendiri. Saya merem dan zikir la ilaha illallah. Ini saya berani disumpah. Ini saksinya Allah. Itu di dalam masjid Pak Kiai. Orang ceramah di masjid, saya pengen membicarakan apa kata hati saya, karena ada paman saya orang disengsarakan akhirnya Pak Kiai. Maksudnya itu bisa saya kendalikan, dan dia berbicara apa yang saya mau. Jadi kalau jujur saya la ilaha illallah, saya apa Dawam kan, lazim kan. ini si apa namanya ini yang lagi ceramah ini kalau apa. Tapi kalau saya kencengnya begini, jadi saya orang kaget kalau. Cuman saya ada kecewanya pada saat itu. Disitulah di masjid itulah saya pikir sampai saya bertanya sama Allah, ya Allah kekurangan saya apa? Ternyata saya udah tahu sebenarnya kekurangan saya. Dari zikir saya la ilaha illallah sebelum melaksanakan sholat Jumat, ini saya merem Pak Kiai. Ini banyak orang bodo amat, memang kondisi saya pada saat itu ya macam labil lah, saya banyak masalah, saya minta tolong. Di sana saya memang benar-benar pasrah. Jadi di dalam masjid itu ada paman saya, ada ponakan saya, kemudian saya zikir. Ternyata kelemahan saya itu memang salah saya zikir. Karena pada saat ini kayak TV, masya Allah, gitu di situ lah. Makanya saya semua mesti menggebel-gebelnya saya. Alhamdulillah saya yakin sekali dengan apa kata-kata tadi yang seperti saya bilang. Gayung sama apa tadi kayu aja kalau kita meyakini karena Allah, saya yakin dikabulkan. Demi Allah nih Pak Kiai, saya berani disumpah, berani ditolong kata-kata saya. Memang gaib di menurut saya. Saya pertama begitu memulai Allah, saya kekurangan saya apa ya Allah, hanya pada mau kupaksa diri. Saya pengen tahu. Kalau ada ternyata Pak Kiai, masya Allah. Tiba-tiba ngegeblek tuh dari sinar hijau pertama, ngegeblek kayak gitu. Nah itulah makanya ini dasar keyakinan ya. Itu karena saya yakin hanya Allah yang tahu. Kekurangan saya hanya sholat Mas Manto di dalam masjid ini, sholat Jumat. Nah cuman saya di dalam masjid itu kecewa dengan Kiai Habibie sekarang. Mohon maaf, orangnya baru almarhum belum lama, karena saya dapat kabar dari saudara saya. Maksud saya pada saat itu orang berbubar semuanya, saya tungguin, saya pengen disapa sama dia karena saya terlahir di kampung itu, gitu loh. Memang orang jarang kenal saya gitu. Saya terlahir di kampung itu, bahkan saya sampai nggak saya bisa belajar baca sholat meskipun saya belum bisa sempurna di masa kecil saya. Cuman saya kecewa, makanya saya bablasan. Saya pada saat itu anak yatim. Ceritanya saking saya sering dianiaya dalam macam, ada saya melawan pada saat lagi ngambil wudhu. Saya itu mati, itu ternyata bapaknya dia. Ini anaknya nih. Pada saat saya pikir anaknya, mau saya disapa Pak Kiai. Setelah selesai ini orang bubar semua kayaknya. Sholat Jumat. Jadi semua di sini terus sholat lagi, Pak. Saya nggak ngerti sholat apa, nggak ngerti. Maksud saya disapa lah saya kalau ada tanya, saya mau banyak cerita gitu. Kok ada ganjil, masya Allah, ini loh. Saya mau dimasuk neraka yang paling dasar pun saya berani kalau kata-kata saya ingkar atau bohong ya, mengada-ada. Maksud saya disapa lah, kenapa?
saudara kayak apa gimana kok bisa berubah seperti itu. Ini mohon maaf, saya tungguin itu. Nggak taunya kan saya tahu begini pulang kan. Kalau saya mau kalau Pak Kiai seolah-olah bisa sama saya Pak Kiai. Begini doang nih mohon maaf kita kan dulu. Wah, Iya. nangis batin saya di situ. Ini nyolong nih di dalam masjid. Nah itu memang ya dia generasi dari yang dulu pernah ngomelin saya, makanya dia. Ternyata saya tanya, itulah sesepuji. Saya bilang sama saudara saya namanya Yunus masih hidup, jualan bakso di Seruang. Kau tahu, lama di sini kau agak-agak dia sampah saya bilang. Wah, saya bilang berapa pakai saudara. Kau tahu, di masa aku punya sampah itu. Kayak gitu nih. Oh boleh kalau bunga-bunga di sini. Ya udah berarti ini terbukti dah ya. Ini ya Allah, saya Ya. berani dikutuk apapun. Neraka paling dalam nih kalau kata saya bohong. Ya udah. Iya. Ya kita lanjut ya. Wah, Nah, silakan, jadi silakan, Pak Kiai. salah satu contoh munajat itu atau berdoa di sini dicontohkan ya mugisa kulli malhufin nadahu. Ya mugis itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wahai yang maha penolong kulli malhufin, bagi setiap yang terzolimi. Nah ini salah satu bentuk doa ya, nadahu yang ia nadahu itu memanggilnya, itu nggak apa-apa. Jadi pada saat kita merasa terzolimi, ucapkan kalimat ini, itu nggak apa-apa. Atau mungkin pada saat kita terdesak itu juga bisa ya, itu juga bisa. Ini pun bagian dari salah satu contoh yang sering saya amalkan. Jadi ketika itu perjalanan saya di Kalimalang ya, habis maghrib saya jalan Kalimalang udah deket Cawang. Oh iya Cawang ya. Ya, nah Pakai saya itu. ada ngisi pengajian ibu-ibu di Bekasi, Mede, ya. Itu kan Kalimalang kan macet banget kan, Iya. macetnya luar biasa. Nah di situ saya mengucapkan kalimat ya mugis agisni, ya. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha penolong, tolonglah aku sampai ke tujuan, sampai sebelum katakanlah sebelum waktunya beberapa menit saya sudah sampai, dan alhamdulillah itu terkabul ya, karena memang mungkin kita yakin ya, tentunya juga harus yakin. Jadi ya mugisu agisni, wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha penolong, tolonglah aku. Nah itu sering saya ucapkan ketika itu, salah satu contohnya. Jadi kalau saya kira-kira lagi terburu-buru di jalan, nah ini saya mengucapkan kalimat ini, ya mugisu agisni kalau saya ya. Tapi kalau Nagi Sanawi ya mugisa kulli malhufin, silahkan apa aja, yang penting kita yakin ini bagian dari bentuk munajat. Terus waya mujiba kulli muttarrin da'ahu. Mujib itu maha memperkenankan doa yang berdoa kepadanya, yang mau berdoa kepadanya. Jadi siapapun yang mau berdoa kepada Allah SWT pasti diijabah, pasti. Amin, amin. Ya pasti, entah itu diijabahnya langsung atau mungkin nanti diganti dengan yang terbaik, atau nanti dibahasnya di sana di akhirat gitu ya. Nah itu jadi yang mujib itu Allah yang maha mengijabah doa setiap orang yang berdoa, entah langsung, entah nanti diganti dengan yang terbaik, mungkin di anak kita atau di cucu kita atau di keturunan kita, atau nanti di akhirat. Yang jelas pasti Allah ijabah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia mau berdoa. Tuh, apabila pasti berarti. Jadi jangan ada keraguan ya, ada keraguan dari kita, nih doa gue dijawab apa kagak ya, jangan. Tapi doa yang positif ya. Iya. Doa yang positif, jangan doa yang negatif. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya mujiba kulli muttorin. Wahai zat Allah Subhanahu wa taala yang maha memperkenankan bagi setiap orang yang terpaksa. Muttorin itu benar-benar terpaksa. Ya, terpaksa banget keadaannya dan lain sebagainya.
da'ahu, yang ia berdoa kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya haliman ala kulli dihafwatin asahu. Allah itu maha halim. Maha apa tadi artinya? Santun ya. Halim itu pengertiannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan secara langsung akibatnya atau balasannya, bisa juga adabnya, yang itu bukan karena kemarahannya, itu santun. Jadi mungkin bahasanya gini, bahasa kita ke manusia ya, si A itu salah ke kita umpamanya, si A itu salah ke kita, nah itu kita untuk ngebalasnya nggak langsung buru-buru, dan itu bukan karena akibat ada kemarahan kita ke dia. Nah itu halim. Nah makanya berarti ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di antara tafsiran itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengadab umat Nabi Muhammad SAW yang belum beriman. Ya, nanti di hari kiamat diadabnya. Nah ini berarti halim ya. Jadi halim itu enggak langsung memberikan siksaan, enggak langsung memberikan hukuman kepada orang yang bersalah ya. Dan itu pun terjadi bukan karena kemarahan, enggak. Nah itu halim, ngerti ya halim ya. Jadi halim itu enggak langsung ngasih hukuman ke yang sudah campur karena kemarahan. Biasanya kan orang ada karena dia